Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah sahur, maka berbicara tentang keberkahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasannya dalam makan sahur terdapat keberkahan. Apa yang dimaksud dengan barokah atau berkah? Barokah itu adalah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang menetap dan kebaikan ini terus bertambah. Itulah yang disebut dengan barokah. Ketika seseorang menyantap makan sahur dan ia mendapatkan banyak kebaikan dari makan sahur tersebut, maka sungguh sahurnya telah mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan barokah dalam makan sahur? Yang pertama adalah tentunya barokah karena sebab ia mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terbiasa makan sahur bersama sahabat, Nabi terbiasa makan sahur bersama istri dan keluarga beliau. Jika kita mempertahankan untuk selalu makan sahur setiap kali hendak berpuasa, maka sungguh kita telah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barokah yang pertama. Barokah yang kedua, karena sesungguhnya di waktu sahur Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang menyantap makan sahur. Kata Nabi SAW, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menyantap makan sahur. Yang dimaksud solawat dari Allah dan malaikat adalah Allah menyanjung-nyanjung nama hamba tersebut di hadapan perkumpulan para malaikat. Allah sebutkan namanya, Allah bangga-banggakan namanya di hadapan para malaikat. Yang disebut dengan solawat dari Allah terhadap hambanya adalah Allah mengucurkan rahmat yang lebih besar daripada sebelum ia melakukan sahur. Yang ketiga, di antara barokahnya seseorang menyantap makan sahur adalah dia memastikan untuk bangun lebih awal sehingga dia bisa melakukan ibadah-ibadah ringan sebelum ia menyantap makan sahur. Dia bisa sholat malam, walaupun cuma sebentar. Dia bisa sholat witir, mungkin dia belum sholat witir. Dia bisa beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dan itu ciri orang-orang bertakwa yang selalu beristighfar dan memohon ampun di waktu-waktu sahur atau sebelum sholat subuh. Yang keempat, keberkahan dalam menyantap makan sahur adalah ketika seseorang memakan makanan sahur, maka ia akan mendapatkan kekuatan untuk bisa berpuasa lebih berkualitas. Seseorang yang tidak makan sahur, mungkin di awal puasanya dia akan kelaparan. Dan kita tahu, orang yang mudah marah diantaranya karena dia sedang lapar. Sedangkan sedang berpuasa, kita sangat ditekankan untuk menahan amarah. Seseorang ketika dalam kondisi lapar, maka dia bisa melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Maka dengan makan sahur, ia bisa mengurangi potensi keburukan tersebut. Seseorang yang mungkin beraktivitas bekerja di setiap harinya, di bulan Ramadan dia masih dalam kondisi bekerja, maka dengan menyantap makan sahur, maka ia mendapatkan energi untuk bisa bekerja hingga pekerjaannya tetap profesional walaupun dalam kondisi berpuasa. Yang terakhir dan yang kelima, keberkahan dari makan sahur adalah jika seseorang dia menyantap makan sahur, maka paling tidak ia menjadi lebih mudah untuk melaksanakan sholat subuh. Karena tidak lama setelah ia makan sahur, dia akan melaksanakan ibadah sholat subuh yang mungkin di luar bulan Ramadan, terkadang sholat subuhnya kesiangan, yang mungkin dia di luar bulan Ramadan, ia bahkan tidak sholat sama sekali. Mudah-mudahan kebaikan ini terus menetap pada diri kita sampai dengan akhir bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.